Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai sistem kerja robot beroda pintar, di mana kelompok kami beranggotakan Anggita Putri Setiawardani dengan NIM 2019-31047, Nurul Alda dengan NIM 2019-31041, dan Ulfani Lira Andini Purba dengan NIM 2019-31062. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi mikrokontroler yang sangat pesat mengantarkan kita pada suatu era teknologi robotika yang telah membuat kualitas kehidupan manusia semakin tinggi. Berbagai robot canggih, sistem keamanan rumah, telekomunikasi, dan sistem komputer banyak menggunakan mikrokontroler sebagai unit pengontrol utama. Teknologi robotika juga telah menjangkau sisi hiburan dan pendidikan. Salah satu jenis robot yang paling banyak diminati adalah jenis robot mobil. Mobil robot adalah jenis robot yang penggerakannya menggunakan roda layaknya mobil, walaupun bisa saja menggunakan hanya 2 atau 3 roda saja. Dengan menggunakan mikrokontroler dan teknologi embedded yang dipadukan, kecerdasan buatan dapat dirancang pengendalian mobil robot secara otomatis, yaitu mengendalikan mobil robot yang mampu bergerak maju, berhenti, mundur, dan belok secara otomatis. Pemilihan sistem embedded dengan pertimbangan bahwa sistem embedded dapat dengan mudah dibandingkan dengan komputer multifungsi karena sifatnya yang mempunyai fungsi khusus. Suatu sistem embedded bisa sangat bagus kemampuannya dan merupakan solusi yang efektif dari sisi finansial. Pembahasan. Yang pertama, pembahasan diagram blok. Kendali mobil robot secara otomatis dirancang untuk bisa bergerak maju, berhenti, mundur, belok kanan, dan belok kiri secara mandiri. Mobil robot yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan tipe pergerakan differential steering. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Yang kedua ada pengertian sensor inframerah. Sensor inframerah adalah sensor yang memancarkan sinar di bawah panjang gelombang 400 nanometer. Sinyal yang dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver dan dikirimkan ke rangkaian mikrokontroler untuk selanjutnya memberikan perintah kepada sistem yang digunakan sesuai dengan algoritma program mikrokontroler yang dibuat. Bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan komponen utama atau bisa disebut juga sebagai otak yang berfungsi sebagai pengatur pergerakan motor atau motor driver dan pengolah data yang dihasilkan oleh komparator sebagai bentuk keluaran dari sensor. Bisa dilihat pada gambar. Yang keempat, pemancar inframerah atau transmitter. Pemancar inframerah berupa rangkaian yang memancarkan sinar yang berfrekuensi antara 30-50 kHz. Fototransistor akan aktif apabila terkena cahaya dari LED inframerah. LED dan fototransistor dipisahkan oleh jarak. Jauh dekatnya jarak mempengaruhi besar intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor. Apabila antara LED dan fototransistor tidak terhalang oleh benda, maka fototransistor akan aktif sehingga menyebabkan outputnya berlogika. 1. Dan LED padam. Apabila antara LED dan fototransistor terhalang oleh benda, fototransistor akan tidak aktif sehingga menyebabkan outputnya berlogika 0 serta LED menyala. Yang kelima ada penerima inframerah atau receiver. Rangkaian penerima inframerah dapat menangkap sinyal inframerah dengan frekuensi 30-50 kHz. Setelah diterima dalam bentuk pulsa, maka sinyal diubah menjadi tegangan DC. Bila sinyal inframerah hasil pantulannya tertangkap cukup kuat, akan membuat output menjadi low.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu program inisialisasi, di mana program dirancang untuk mengendalikan RBP dan dibuat dengan menggunakan bahasa assembly, sedangkan microcontroller hanya bisa mengakses sinyal input digital berupa logika high atau 1 dan logika low atau 0, sehingga perlu melakukan inisialisasi. Selanjutnya, penulisan listing program assembly. Sebelum microcontroller digunakan dalam RBP, terlebih dahulu harus diisi dengan program agar IC dapat bekerja sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Software yang digunakan untuk menuliskan listing program bahasa assembly menggunakan software IDE Studio for MCS 51. Setelah penulisan listing program selesai, kemudian teks tersebut disimpan ke dalam file dengan nama mobil.asm dan kemudian dikompilasi file assembly tersebut menjadi file hexa dengan cara menekan tombol F9 pada keyboard. Untuk listing programnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian memasukkan program ke dalam microcontroller. Pada langkah ini, IC microcontroller yang awalnya kosong mulai diisi dengan program. Untuk memulainya, buka terlebih dahulu program ISP Flash Programmer yang dibuat oleh produsen microcontroller AT89S2051 tersebut, yaitu Atmel Company. Kemudian pilih device yang akan digunakan, yaitu AT89S2051. Setelah itu, pada menu Load Hex File to Flash Buffer, software akan meminta dimasukkan file .hex yang telah dibuat tadi dan akan dimasukkan ke dalam IC microcontroller. Filenya adalah mobil.hex. Kemudian pilih menu Instruction dan cari menu Auto Program, atau bisa dengan menekan Ctrl A pada keyboard. Untuk memerintahkan software dalam pengisian file .hex ke dalam IC microcontroller, setelah memilih menu Auto Program tadi, tekan tombol Enter. Selanjutnya akan muncul tampilan yang memperlihatkan proses pengisian program tersebut. IC microcontroller terisi seiring dengan bertambahnya presentasi yang muncul pada jendela software. Setiap proses tersebut berlangsung. Proses pengisian berlangsung diawali dengan erase flash dan EEPROM memory, yang berarti software melakukan penghapusan terhadap memori internal IC microcontroller terlebih dahulu sebelum mengisikan program ke dalam IC tersebut. Pada proses penghapusan ini, apabila presentasi telah mencapai 100%, maka memori internal telah sepenuhnya terhapus dan menjadi kosong. Namun, jika presentasi belum mencapai 100% dan terdapat tanda error, maka proses penghapusan gagal. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh adanya kesalahan pada hardware downloadernya. Setelah proses penghapusan selesai, maka software akan melakukan verify flash memory. Kemudian, software mulai mengisi IC microcontroller dengan file .hex. Sama seperti penghapusan, prosesnya ditunjukkan dengan presentasi. Jika sudah mencapai 100%, maka IC microcontroller telah sepenuhnya terisi. Dan apabila muncul tanda error, maka terdapat kesalahan pada hardware downloadernya. Setelah semua langkah tersebut selesai, maka IC microcontroller yang dalam rancangan alat ini memakai jenis AT89S2051 sudah bisa digunakan untuk menjalankan sistem kerja rancangan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari sistem robot beroda pintar atau RBP ini adalah bahwa sistem kendali kecepatan mobil dapat bekerja secara otomatis tanpa perlu menggunakan remote dan dikendalikan melalui microcontroller. Selain itu, RBP juga dapat menghindari rintangan dan bergerak dengan bebas ke arah kiri maupun kanan. Lalu terdapat juga jarak ideal untuk sensitivitas sensor, yaitu sekitar 2 cm sampai 20 cm. Jika lebih dari jarak tersebut, maka sensitivitas sensor akan bekerja dengan kurang baik. Sekian presentasi dari kami mengenai sistem kerja robot beroda pintar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.